Baik sobat kompeten, Ibu akan memberikan tips ya agar kita mempunyai teman yang banyak. Yang pertama adalah berteman di kelas. Ya, selain kamu berteman tadi dengan teman-teman eskul, teman di kelas juga kamu harus hafal siapa mereka, terutama nama. Walaupun kamu tidak tahu rumahnya di mana atau hal-hal yang lebih pribadi sifatnya ya. Tapi paling tidak kamu tahu, kamu harus bisa nih ya melihat situasi. Kira-kira bagaimana saatnya kamu harus menghindar atau menolak. Yang pertama, menyingkirlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat kompeten, apa kabar semuanya? Sehat selalu dan selalu bahagia ya, karena bahagia adalah hak kita semua. Sobat kompeten, kembali bersama saya dalam video pembelajaran bimbingan dan konseling. Saya Ibu Rai Andini. Hari ini saya akan memberikan materi tentang banyak teman di sekolah. Sobat kompeten, sudah mulai PTM kan? Ya, pertemuan tatap muka di sekolah walaupun masih dalam terbatas. Tentu sobat kompeten bertemu dengan teman-teman di sekolah. Banyak gak teman-temannya? Wah, banyak ya. Pasti asik ya. Yang namanya punya teman banyak itu sangat menyenangkan. Semua orang ingin sekali mempunyai teman yang banyak. Walau terkadang ada teman-teman kita yang belum mempunyai teman banyak. Nah, hal ini bisa dirubah. Mungkin dari perilakunya yang belum mencerminkan perilaku yang positif, mungkin dari tutur katanya, atau lainnya. Nah, sobat kompeten, kita langsung ke pembahasannya ya. Baik sobat kompeten, Ibu akan memberikan tips ya agar kita mempunyai teman yang banyak. Yang pertama adalah kita menciptakan interaksi. Ya, kita bergaul dengan teman-teman kita. Kita berinteraksi dari teman satu teman yang lain. Kita welcome, kita menerima mereka apa adanya. Maka mereka pun akan menerima kita apa adanya. Kita juga harus bisa menerima mereka dengan kekurangan dan kelebihannya. Maka mereka pun ya teman-teman baru kita akan menerima kita juga dengan kekurangan dan kelebihannya. Karena ingat, manusia tidak ada yang sempurna. Kalau kita memakai prinsip dasar ini, maka kita mempunyai teman banyak. Ya, seperti itu. Lalu yang kedua, bersikap menyenangkan, baik dan penuh perhatian. Kalau kita menyenangkan untuk orang lain pun akan menerima kita dengan senang hati. Ya, baik, tidak judes. Ya, jangan ketika ditanya rumah kamu di mana, ngapain sih nanya-nanya. Nah, kalau kayak gitu orang lain juga langsung menutup diri ya. Tapi kalau ketika ditanya rumahmu di mana, oh di sana. Kalau kamu di mana, langsung ada interaksi di situ. Ada timbal balik percakapan. Ya. Dan juga memberikan penuh perhatian kepada dia. Misalkan, oh jauh juga ya rumahnya, kamu naik apa? Nah, itu kan berarti memperhatikan kalau jarak tempuh rumah teman kamu itu jauh ke sekolah. Nah, yang berikut adalah tingkah laku prososial, di mana ya sobat kompeten melakukan interaksi sebagai makhluk sosial antara teman yang satu teman yang lain ya. Dan ini juga menunjukkan bahwa sobat kompeten mampu luas dalam bergaul. Ya, kita dalam pergaulan harus mengikuti alur juga. Tetapi ingat, kita harus tetap memilih teman-teman yang baik untuk pergaulan sehari-hari kita, agar kita tidak terbawa arus terjerumus. Ya sobat kompeten, teman-teman yang akhlaknya kurang baik, ya mungkin kedisiplinannya atau perilakunya kurang baik, jangan terlalu kamu deketin. Karena kalau kamu sampai intens dekat dengan mereka, kamu akan terbawa arusnya mereka.
kamu akan ikut terjerumus dengan kebiasaan dan perilaku mereka. Lalu yang berikut adalah menghargai diri sendiri dan orang lain. Ya, yang seperti tadi saya bilang, ya, untuk bersikap menyenangkan untuk orang lain itu sangatlah mudah. Kita harus menghargai orang lain apa adanya, karena kita pun memiliki kekurangan. Kelebihan dan kelemahan manusia itu hal yang biasa, karena yang paling sempurna hanyalah Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Lalu yang berikut adalah menyediakan dukungan sosial. Kita memberikan dukungan positif kepada teman-teman kita. Misalkan teman kamu sedang kurang sehat atau sakit, terbaring di rumah sakit, atau beberapa hari tidak masuk sekolah dan ada di rumah. Tapi bukan COVID ya. Kalau COVID jangan sampai jenguk ya, nanti kamu tertular, tetap prokes ya. Kalau dia COVID gak usah dijenguk. Tapi kalau dia sakit yang lain ya, yang sekiranya tidak menular, kamu boleh memberikan perhatian kamu, dukungan kamu. Apakah kamu menjenguknya atau hanya sekedar video call dengan teman-teman kamu. Nah, seperti itu ya tips yang sedikit ini ya, semoga bermanfaat. Nah, untuk memperoleh teman baru itu di sekolah gampang-gampang susah. Kenapa gampang-gampang susah? Kalau kita tidak membuka diri kita kepada orang-orang baru, maka niscaya kita tidak akan mempunyai teman-teman baru. Ya, yang pertama tipsnya adalah memperlihatkan keramahan. Senyum, ya, satu doang, senyum. Dengan kamu senyum, ya, dunia akan berubah. Ya, dengan kamu senyum, maka orang lain pun akan tersenyum juga. Kalau misalkan kamu senyum, orang lain mengkerut mukanya, ya biarkan saja. Mungkin dia sedang banyak pikiran, ya. Jangan kamu ikut terbawa arus, jadi ikutan cemberut juga. Lalu yang berikut adalah bergabung di kegiatan eskul. Teman-teman di dalam kelas hanya 35. Tapi kalau kamu bergabung di eskul, kamu akan mempunyai teman yang lain, menambah teman. Ya, makanya kalau di sekolah itu suka ada pengacakan kelas. Kelas 1-nya misalkan 71, kelas 7-nya kelas 71. Begitu kelas 8, 85. Yang berikut yang kedua adalah bergabung di kegiatan ekstrakurikuler. Kalau di kelas kamu temannya mungkin hanya 35 orang. Tapi begitu kamu keluar kelas bergabung dengan kegiatan eskul, maka teman kamu akan bertambah. Kalau di eskul tersebut sampai dengan 100 orang dari kakak kelas kamu ya, yang kelas 8, kelas 9, maka teman-teman kamu akan tambah banyak. Nah, kamu tidak hanya memiliki teman yang satu level dengan kamu, tapi juga memiliki teman yang beda tingkatan dengan kamu. Ya, kakak-kakak kelas 8 atau kelas 9. Oke, berteman di kelas. Ya, selain kamu berteman tadi dengan teman-teman eskul, teman di kelas juga kamu harus hafal siapa mereka, terutama nama. Walaupun kamu tidak tahu rumahnya di mana atau hal-hal yang lebih pribadi sifatnya ya, tapi paling tidak kamu tahu. Oh, ada teman saya namanya Ali, ada teman saya namanya Jaski atau siapa. Ya, jadi kita bisa berinteraksi dengan luas, dengan enak ya, antara satu teman dengan teman-teman yang lain di dalam kelasmu. Nah, yang berikut, yang keempat, mulailah dengan sesuatu yang sama. Ya, biasanya teman itu akan menjadi terikat, akan menjadi lebih nyaman kalau kita memulai mempunyai sesuatu kesamaan. Contoh kesamaan idola. Ya, misalkan tokoh idola kamu siapa ya, mungkin ke artis-artis Korea ya, atau kamu mempunyai kesamaan buku ya, misalkan demen sama komik gitu ya. Nah, dengan sesuatu yang sama itu biasanya teman-teman akan lebih iya tukeran yuk, misalkan kamu senangnya buku ya. Lalu yang kelima, jangan segan untuk memuji orang lain. Bagus banget bajunya hari ini. Wajah kamu terlihat cerah loh. Kamu kok keciumnya wangi.
pakai sabun wangi apa sih? Ya, orang lain kalau dipuji kayak gitu juga akan senang main sama kamu, ya. Kamu juga tentu juga kalau dipuji juga langsung gimana gitu, ya. Nah, dengan berusaha memuji orang lain, maka kamu memperhatikan, ya, kalau orang lain itu ada. Lalu memulainya itu dari sosial media. Yang berikut, yang keenam, punya sosmed, ya, misalkan grup WA, ya, grup WA kelas. Nah, itu biasanya kita interaksikan hanya untuk belajar, atau mungkin ada grup WA kelas yang tidak untuk belajar, ya, yang ingin bahasa kamu mungkin lebih santai, ya. Karena kalau yang untuk belajar kan bahasanya tidak boleh santai. Nanti Bapak Ibu guru marah karena Bapak Ibu guru juga kan ada di grup WA tersebut. Atau mungkin kamu punya IG, ya, saling follow. Nah, seperti itu, ya. Saling like, kalau dia posting kamu like gitu, ya, atau komen segala macam. Nah, ini membuat orang lain jadi dekat. Oh, ternyata dia baik sama saya gitu, ya. Yang berikut, yang ketujuh, yakinlah terbuka, yakni terbukalah kepada siapapun. Ya, maaf, kita terbuka, kita boleh tidak tertutup, boleh memberikan hal-hal sesuatu yang menurut kamu sekiranya publik boleh tahu, tapi hal-hal yang sifatnya pribadi jangan sampai tahu, ya, karena itu akan menjadi bumerang untuk kita. Kalau kamu hal-hal yang pribadi kamu kasih tahu, kamu umbar ke orang lain, itu seperti bunuh diri sendiri, ya. Tapi kamu harus tahu batasan di mana orang lain boleh mengetahuinya, di mana orang lain tidak boleh mengetahuinya. Kamu sudah besar, ya, sudah mulai beranjak dewasa, ya, walaupun posisi kamu sekarang masih remaja, tetapi sudah harus bisa melatih hal ini. Nah, hal-hal yang harus dihindari, ya, ketika kamu berteman, ya, seperti buruk sangka. Ya, orang kalau diburuk sangkain orang bilangnya apa? Suujon, nggak enak loh kalau disuujonin, ya. Lalu memanfaatkan orang lain untuk kepentingan diri sendiri, ya. Misalkan, bawain dong tas aku, bagi pulsa dong, tetheringan dong. Nah, itu kan berarti memanfaatkan temennya. Lama-lama temennya, bete dong. Aku juga kan kuota dibeliin mama, kok dia minta tetheringan terus, seperti itu. Memaki, kata-katanya ini yang dikeluarkan tidak baik, ya, mengumpat seperti itu, ya. Lalu bertingkah laku kasar. Orang kalau misalkan nih, ya, mau peminjam sesuatu, maaf, boleh pinjem nggak? Pinjem dong, tolong, boleh nggak? Seperti itu, ya. Itu pasti temennya akan menjawab ya atau tidak, kita harus bisa menerima jawaban dia. Nah, tapi kalau misalkan sini pinjem, nggak boleh, awas ya. Nah, kan itu kan berarti kasar, ya. Orang lain akan takut temenan sama kamu. Wah, siapa dia? Apakah dia preman pasar? Apa preman pensiun? Nah, ya, lalu membicarakan keburukan teman. Gosip, jangan bilang-bilang, ya, dia tuh begini. Nah, udah deh, wassalam nih kalau kayak gini. Lama-lama teman-teman akan menghindari kamu. Karena apa? Kalau seseorang sudah membicarakan orang lain, maka orang lain yang tidak ada saat itu, ya, maka orang lain yang saat itu diajak bicara ketika dia nggak ada pun juga akan digosipin, ya, akan dicari keburukannya. Karena ingat, ya, tidak ada manusia yang sempurna, ya. Lalu menyebarkan berita bohong, wow deh, ya, fake ya, berita-berita hoax ini. Nah, orang-orang pasti nggak akan seneng, ya, karena setiap manusia pada dasarnya inginnya sebuah kejujuran, sebuah fakta real, ya. Yang berikut adalah mempermalukan teman dan mengkritik teman dengan cara yang kasar. Misalkan teman lagi presentasi nih di depan, ya, bagaimana caranya supaya teman itu presentasinya jadi gagal? Maka teman-teman yang jahil ini membuatlah lelucon-lelucon yang akhirnya mengganggu jalannya presentasi temanmu. Itu sangat tidak menyenangkan, ya. Teman-teman yang seperti ini berarti tidak memiliki adab, ya, tidak memiliki perilaku yang baik dalam berinteraksi di dalam kelas, di dalam belajar dan lain-lain.
Nah, sikap diri yang negatif ini merupakan perilaku antisosial, ya, seperti agresi fisik dan juga verbal. Ya, agresi fisik itu serangan, menyerang, memukul, menonjok, menampar, nyubit. Ya, itu pasti nggak akan menyenangkan itu untuk orang lain. Dan juga verbal. Ya, verbal itu ucapannya ketus, lalu bahasanya juga tidak bahasa yang baik, ya, bahasa yang sangat kasar. Itu orang lain cenderung akan menghindari orang-orang seperti itu. Nah, yang berikut, menolak tekanan negatif dari teman sebaya. Kamu harus bisa nih ya melihat situasi, kira-kira bagaimana saatnya kamu harus menghindar atau menolak. Yang pertama, menyingkirlah. Hindari teman-teman yang sekiranya kurang baik, ya, karena dengan demikian kamu berusaha menghindari, justru itu adalah hal kecil yang bisa menyelamatkan kamu. Yang kedua adalah jauhi teman yang melakukan tekanan pada kamu, seperti memaksa, ya, ayo sini, kamu ngapain di situ? Jangan ikut-ikut di situ, sama saya saja. Sementara kan orang lain punya kebebasan, punya hak, ya, untuk melakukan aktivitas sesuai keinginan dia. Tapi kalau sampai dipaksa, nggak enak, ya. Lalu yang berikut, ketiga, bersikaplah seakan-akan teman yang sedang menekanmu tidak serius dengan apa yang dilakukannya, agar tetap tenang dan berpikir rasional. Nah, kalau ada teman yang tadi kayak gitu ya, memaksa, kamu harus tetap bisa mengalihkan. Dia sebenarnya tidak memaksa, ya, dia hanya menginginkan kita sesuai dengan keinginan dia. Ya, caranya memang mungkin seperti itu, ya. Jadi kita harus bisa mengalihkan pikiran negatif kita tentang teman kita itu. Tapi tetap jaga jarak, ya. Jaga jaraknya dalam pengertian kita harus tetap menghindari bergaul dengan orang-orang yang seperti itu. Lalu tolak dengan kalem dan tegas. Maaf, saya nggak bisa. Maaf, saya nggak ikutan. Kata maaf, ya, dengan lambaian tangan maaf, ya, seperti ini saja orang lain sudah langsung mengatakan, oh, dia nggak suka, dia nggak mau, gitu. Kalau memaksa, maaf, tolong jangan dipaksa, ini hak saya. Kamu ucapkan seperti itu, ya, maaf. Tetap kita harus tetap sopan walaupun kamu merasa itu tidak nyaman, tidak ketika menolak, tetap katakan maaf, ya. Lalu tolaklah, ya, dan beri alasannya, ya. Ketika kamu tadi menolak, memberikan maaf, saya nggak bisa ikutan karena saya bla 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 bla, ya, seperti itu. Dan orang lain biasanya kalau kita sudah memberikan alasan yang logis, ya, orang lain ketika dia sudah memberikan alasan yang logis, maka lama-kelamaan juga akan menerima, ya. Lalu yang berikut, yang keenam, tolak dan utarakan nilai dan keyakinan yang kamu pegang. Ya, misalkan sama orang tuamu nggak boleh tuh melakukan tindakan seperti itu, maka kamu bilang, maaf, saya tidak ikutan. Maaf ya, nanti orang tua saya marah karena orang tua saya tidak pernah mengajarkan saya seperti itu. Nah, nanti temannya justru akan berpikir, oh, jangan-jangan benar dia. Kalau teman kamu misalkan malah membuli kamu, misalkan seperti, kampungan kamu gini-gini, ya, nggak usah, kamu nggak usah tanggepin. Kamu cukup bilang, maaf, saya tidak bisa, ya. Udah, nggak usah kamu ikut terbawa arus yang aja nanti jadi berantem, ya. Lalu yang berikut, yang ketujuh, panggil temanmu yang lain untuk membantu. Ketika kamu dalam kondisi terjepit, biasanya ketika kamu sendirian, ya, hal-hal seperti itu, panggil teman-teman yang lain, ya. Nah, orang biasanya kalau melakukan tekanan kepada orang agak banyak suka males, ya, biasanya suka kalah, ya, di situ. Lalu yang ke-8, selalu siapkan alternatif jalan keluar atau rencana B. Kalau kamu mentok, dia ternyata tidak mau menerima alasanmu, maka kamu harus berpikir, harus ada alasan yang lain nih agar dia menerima dengan baik, ya, seperti itu. Lalu carilah teman yang 9, ya. Carilah teman yang tidak memaksamu melakukan hal-hal yang berbahaya. Misalkan, ayo ikut tawuran, ayo bolos yuk, nggak usah sekolah,
PTM pelajarannya cuman 2 doang, jam 10 juga sudah pulang. Gak usah ditemenin, gak usah ikutan yang kayak gitu ya. Karena apa, teman-teman yang seperti itu akan menjerumuskan kita rugi ya. Yang ada kamu anak baik-baik, kamu anak soleh ya, jadi tercoreng juga nama baikmu. Yang lebih malu lagi siapa? Orang tuamu kalau sampai dipanggil ke sekolah ya. Lalu yang ke-10, mintalah seorang penengah untuk membantumu. Misalkan terjadi konflik antara kamu dengan temanmu tersebut, lantas kamu tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut, maka kamu bisa mencari jalan tengah, yaitu meminta bantuan orang lain, pihak ketiga. Apakah itu temanmu juga, ataukah mungkin bapak ibu guru, atau mungkin guru BK. Nah, yang paling aman guru BK, karena guru BK pasti dijamin kerahasiaannya ya. Kamu bisa minta bantuan beliau ya. Lalu yang ke-11, laporkan kepada orang dewasa. Kalau terjadi konflik, kita harus bilang sama orang tua kita, ayah kah, ibu kah, om tante, kakakmu kah, bapak ibu guru atau guru BK ya. Karena apa? Zaman sekarang banyak ketika konflik terjadi pertikaian kamu dengan seseorang dengan orang lain, akhirnya jadi dendam, yang bisa akhirnya berakhirlah sebuah nyawa ya, melayang nyawanya. Nah seperti itu. Jadi kita harus melaporkan kalau kamu ada konflik. Mama, saya tadi di sekolah ada ribut sedikit sama si X. Terus iya, bilang aja Ma, aku cuman bilang sama mama, aku kesel deh Ma. Ya mudah-mudahan besok nggak kayak gitu ya Ma, mudah-mudahan udah baean lagi, seperti itu ya. Dan juga orang tua kamu tahu, oh di sekolah anak saya sedang ada masalah ya. Belum tentu ya orang tua langsung ntar mama samperin, mau nggak tentu juga kayak gitu, itu tidak bijak. Kalau orang tua yang bijak, ya udah besok minta maaf, seperti itu, malah menyadarkan kita untuk berbuat baik dengan santun ya. Lalu yang berikut, yakinlah pada naluri. Yakin, oh pilihan saya benar, pilihan saya tepat ya. Yang berikut, yang ke-13, yang terakhir, putuskan hubungan dengan teman yang melakukan tekanan saat itu juga. Kalau teman kamu ada yang menekan seperti itu, langsung cut. Udah, maaf ya, saya nggak bisa ikutan. Oke, baik, saya akan pulang sekarang. Lalu udah pulang. Jangan lupa sobat kompeten, klik tombol like, subscribe, lonceng, dan juga share ya video pembelajaran saya ini. Baik sobat kompeten, sampai bertemu lagi di video pembelajaran Ibu Rai minggu berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.